ini izinkan saya juga ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk 4 sehat yang Tuhan berikan, yaitu sehat rohani, sehat jasmani, sehat kehidupan keluarga, dan sehat keuangan. Yang kedua, terima kasih untuk pasangan hidup saya, Huni, yang senantiasa menyertai dalam pelayanan saya. Ketiga, terima kasih untuk kepercayaan dari Pak Dali selaku Nasional Presiden atas penunjukan sebagai NEVP Departemen A. Yang keempat, terima kasih untuk tim Departemen A yang sangat luar biasa, TNT, Pak Johan, Pak John, Pak Budianto, Pak Andreas Adiwijaya, Pak Brian Gotama. Juga untuk Prayer and Fasting Departemen, Pak Lukman, Pak Suhardi Iskandar, Pak Alin, Sandi, Christian, dan Bro Handoko. Yang ketiga untuk Airlift dan Landlift, Pak Hardi, Pak Dani Mande, Pak Budiono, Pak Hendra Gunawan, Pak Frans Bambang, Pak Budi Hardiman, dan untuk Global Outreach, Pak Adam Teja, Pak Kianto Bambang, Pak Alex Kurniawan, Pak Hendrik Agus Manta, Tan Sri, dan juga Dr. Arto Kartika. Juga untuk seluruh NEVP wilayah dan Regional Presiden dan Regional Board atas kolaborasinya, dan tentunya yang juga untuk untuk Badan Pengawas dan juga Badan Pengawas dan Dewan Penasehat untuk supportnya senantiasa. Kesaksian saya untuk tahun 2025 adalah level up. Saya juga tidak menyangka bahwa penunjukan sebagai NEVP Departemen A itu a lot of things yang to do ya. Ada beberapa statistik yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah tahun ini 9 negara saya kunjungi, 9 regional convention saya juga melayani, ada 2 prayer camp dan 4 TNT, juga 1 gabungan TNT dan prayer camp. Monday Prayer Nasional Zoom meeting hampir setiap Senin, kecuali beberapa kali yang tidak bisa. Puluhan chapter meeting dan pelayanan gereja, kolaborasi dengan pimpinan gereja atas nasional dan JDN. 2 orang menuntun orang ke dalam pertobatan dan percaya kepada Yesus. Belasan bahkan puluhan member membantu mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda lahiriah, dan 4 orang saya melayani mengalami kesembuhan instant healing, dan juga pribadi saya. Nah, kemarin Pak Adam Teja mengirim pada saya 1 surat dari John Carrot. Saya ingin mengquote 2 kutipan yang sangat penting bagi kita. Dia katakan yang terpenting adalah bahwa Yesus memerintahkan setiap kita untuk pergi. 2, pergilah dengan karunia apapun yang telah Ia berikan. Karena ketika kita menemukan karunia itu dan menggunakannya, apapun keadaan dunia di sekitar kita, kita akan menjadi orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Kutipan yang kedua, berikanlah selalu ruang bagi Roh Kudus untuk mengekspresikan dirinya dalam kasih dan dengan kuasanya. Nah, ada 1 pantun tentang kasih dan kuasa sebagai penutup ini ya. Bikin sambal pakai terasi, makan enak perut terisi. Lakukanlah kasih dan kuasa atas visi, maka akan terjadi transformasi. Itu aja kesaksian saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam motivation speech, sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dali Sutanto, NP FGBMFA Indonesia. Durasi 10 menit. Waktu kami persilakan, Pak. Baik, mari kita satu dalam doa.
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu ya Bapa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami semua, walau kami lewat Zoom. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun, bahkan sampai akhir minggu 2025, Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun yang mendengarkan, semua kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi Pak Dali. Pagi Pak. Terima Ya, kasih Pak. buat teman-teman, teristimewa buat Badan Pengawas, Bapak Tommy Lim dan seluruh jajarannya. Terima kasih buat Ketua Dewan Penasehat, Bapak Bernard dan seluruh jajarannya. Saya melihat ada Opa Eli. Saya melihat juga Badan Pengawas ada Denny Firmansyah. Terima kasih juga buat teman-teman National Board, Regional Board, LOF, dan tentunya kita semua yang hadir, para FGB Men dan LOF, yang sudah mendukung acara doa pagi ini, sehingga acara ini bisa berlangsung sepanjang tahun dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih buat teman-teman Departemen A, Bapak Vincent Wijaya. Benar Pak Vincent, biasanya makin dapat tugas banyak, makin dipakai Tuhan tuh. Dan terima kasih buat Ko Ayung yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan sharing pagi hari ini. Dengan saya sudah diwanti-wanti dengan tema Team Up. Teman-teman, kita hidup di zaman di mana banyak orang berlomba untuk terlihat kuat, terlihat mandiri, dan berhasil sendirian. Namun justru di tengah zaman seperti ini, Tuhan berbicara sebaliknya. Tuhan tidak mencari, atau Tuhan tidak sedang mencari pemimpin yang bisa sendiri. Tetapi Tuhan mencari pemimpin yang mau berjalan bersama. Para FGB Men dan LOF, pekerjaan besar tidak pernah diselesaikan oleh satu orang yang hebat, melainkan oleh orang-orang yang mau meninggalkan ego, menyelaraskan visi, dan melangkah dalam kesatuan. Bahkan Yesus, anak Allah, tidak melayani sendirian. Ia membangun tim, karena kerajaan Allah dibangun kebersamaan. Sekali lagi, kerajaan Allah dibangun melalui kebersamaan. Tema kita tahun 2026 sederhana, tetapi sangat menentukan, yaitu Team Up. Ini bukan sekedar strategi kepemimpinan. Ini adalah panggilan rohani atau panggilan ilahi. Team Up adalah prinsip ilahi, bukan opsi manusia. Sekali lagi, Team Up adalah prinsip ilahi, bukan opsi manusia. Tuhan sedang membawa kita keluar dari musim berjalan sendiri, masuk ke musim berjalan bersama dalam rencananya. Kerajaan Allah tidak dibangun oleh satu orang yang hebat, tetapi oleh pemimpin-pemimpin yang berjalan dalam kesatuan. Mari teman-teman, kita berjalan di dalam kesatuan. Beberapa contoh-contoh Alkitab
tokoh-tokoh Alkitab, Musa adalah pemimpin besar. Tetapi Tuhan tidak menyuruh Musa untuk berjalan sendiri. Tuhan memberikan Harun. Musa memimpin, Harun menyampaikan. Tidak ada persaingan. Tidak ada perebutan posisi. Hanya ketaatan pada penetapan Tuhan. Hasilnya, sekali lagi, hasilnya pembebasan terjadi. Satu bangsa keluar dari perbudakan. Contoh lain adalah Paulus juga tidak berjalan sendiri. Ia membimbing Timotius dengan hati bapa. Timotius berjalan dengan hati anak. Hasilnya, Injil tersebar. Gereja dikuatkan. Kepemimpinan diwariskan lintas generasi. Rahasia team up. Ada beberapa rahasia team up. Atau mengapa mereka bisa team up. Bukan karena mereka sama kuat. Tetapi karena mereka sama tunduk kepada ketaatan Tuhan. Mereka tunduk pada Tuhan. Mereka memiliki kerendahan hati. Mereka jelas dalam peran dan visi kerajaan Allah. Lebih besar daripada ambisi pribadi. Sekali lagi, visi kerajaan Allah lebih besar daripada ambisi pribadi. Team up bisa saja gagal ketika ego memimpin kita. Para FGB Men dan LOF, saya ingatkan, team up bisa saja gagal. Bisa merupakan hanya slogan. Ketika para FGB Men dan LOF memimpin dengan ego. Team up berhasil ketika Tuhan yang memimpin. Para FGB Men dan LOF, mari apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan FGB Men dan LOF, izinkan Tuhan yang memimpin kita. Dan saya percaya saat Tuhan memimpin kita, keberhasilan, keberuntungan, dan apa saja yang kita lakukan, pasti yang terbaik. Teman-teman, para FGB Men, sebelum kita bicara team up, kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Seringkali yang menghalangi team up bukan orang lain, tetapi ego kita sendiri. Ada juga yang sulit team up bukan karena tidak mau, tetapi karena pernah terluka, pernah dikhianati, pernah tidak dihargai. Team up bukan ujian kemampuan, tetapi ujian kedewasaan rohani. Sekali lagi, team up bukan ujian kemampuan, tetapi ujian kedewasaan rohani. Saya percaya kita membutuhkan Roh Kudus untuk bisa melakukan team up. Dan semua kita percaya kita memiliki Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bukan milik Kristus. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus kita bukan milik Kristus. Karunia Roh itu beragam, tetapi Rohnya satu. Dalam team up, yang terpenting bukan siapa yang berbahasa roh. Sekali lagi, bukan siapa yang berbahasa roh, tetapi siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Satu roh, beragam karunia.
satu kerajaan. Saya mau memberikan pesan profetik saya. Dan saya percaya saya sudah mendoakan hal ini. Tuhan berkata, aku sedang menyatukan kembali apa yang pernah terpisah. Dan mempercepat apa yang tertunda. Aku akan mempertemukan visioner dengan eksekutor, mentor dengan generasi penerus, pengusaha dengan penggerak doa. Sekali lagi, pengusaha dengan penggerak doa. Bukan untuk membangun kerajaan pribadi, tetapi untuk menguatkan kerajaan Allah. Sekali lagi, para FGB Men dan LOF, kita bukan untuk membangun kerajaan pribadi, tetapi untuk menguatkan kerajaan Allah di marketplace dan bangsa-bangsa. Saya percaya kita, para FGB Men, para pemimpin dimanapun kita berada, baik di national board, regional, maupun sebagai member, bahwa tahun 2026 bukan kita berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama. Kita mengendalikan ego, kita melepaskan luka, dan kita memilih kesatuan. Team up dalam doa, team up dalam kepemimpinan, dan team up dalam misi kerajaan Allah. Tahun 2026 adalah tahun team up yang sudah kita setujui bersama. Satu roh, satu visi, satu kerajaan. One spirit, one vision, one kingdom. Mari teman-teman, sekali lagi kita bergandeng tangan dan kita libatkan Roh Kudus dalam segala apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. FGB Men, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB Man. Terima kasih Pak Dali. Oleh Ibu Aini Yap, Nasional Sekretaris LOF, durasi 5 menit, waktu kami persilakan Ibu. Shalom, Shalom. Tuhan. Saya bersyukur pagi ini boleh berbagi kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya dan keluarga. Tahun 2025 ini bukan tahun yang mudah bagi kami. Tahun ini penuh dengan air mata, ketakutan, dan pergumulan iman. Tetapi justru di tahun inilah saya belajar arti menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Akhir bulan Mei 2025, papa saya tiba-tiba mengalami pembuluh darah otak pecah, kondisi sangat kritis, papa koma selama 4 hari di ICU. Sebagai anak, hati saya hancur. Kami 6 bersaudara melakukan yang terbaik. Kami berharap pada dokter, pada alat medis, dan pada segala usaha manusia. Namun di titik itu kami sadar kami tidak berdaya. Pada malam keempat, kami berenam beserta pasangan berdiri di depan ICU. Tidak ada kata-kata yang indah, tidak ada doa yang panjang. Kami hanya datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, serta bercucur air mata dan tangan yang terangkat. Kami berkata, Tuhan, kami menyerah, Papa ada di tangan-Mu. Dan keesokan harinya mujizat terjadi. Papa sadar, tubuhnya masih sangat lemah. Kami tahu, Tuhan turun tangan. Papa dirawat hampir sebulan di rumah sakit. Proses pemulihan tidak mudah, tetapi hari demi hari kami melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Saya pikir badai sudah berlalu, namun ternyata Tuhan masih membawa saya masuk ke ujian berikutnya. Pada tanggal 17 Juli 2025, suami saya mengalami penyumbatan pembuluh darah. Dunia saya seakan hancur. Saya menemani suami di rumah sakit dan sebagai istri, saya sangat takut dan khawatir. Di ruangan itu saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya hanya bisa berdoa. Di tengah ketakutan itu, Roh Kudus mengingatkan saya akan janji pernikahan kami.
menerima pasangan dalam senang dan susah, dalam sehat maupun sakit. Janji itu bukan hanya diucapkan di altar, tetapi diuji di ruang rumah sakit itu. Saya memilih untuk berserah, saya berkata, Tuhan, suami saya milik-Mu, saya percaya Engkau sanggup memulihkan. Dari situlah Tuhan memberi saya kekuatan, damai, dan semangat untuk setia menemani dan merawat suami saya dalam masa pemulihan pasca stroke. Saya tetap berdoa dan suami tetap melakukan yang terbaik. Suami menjalankan 3 fisio, tangan, kaki, fisik, dan juga akupuntur. Dan hari ini saya boleh bersaksi. Puji Tuhan, suami saya sudah kembali melayani di FGB dengan maksimal. Papa juga menunjukkan banyak kemajuan dalam pemulihan pasca stroke. Semua ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena tangan Tuhan yang bekerja. Di penghujung tahun 2025 ini, saya menyadari satu hal. Level up dalam hidup tidak selalu datang lewat berkat yang mudah, tetapi sering lewat ujian yang berat. Namun justru saat kita mengangkat tangan dan menyerah kepada Tuhan, disitulah Tuhan turun tangan dan mujizat terjadi. Happy New Year. Tuhan Amin. Yesus memberkati Yes. kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan.